wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Rehan Rizky Fauzi. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Hukum kelas C dengan NIM 12430500106. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Oke teman-teman, kita seringkali memandang perceraian hanya sebatas sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Namun dalam hukum acara peradilan agama sendiri, proses dari perceraian ini tidak sesederhana itu teman-teman. Terutama jika kita berbicara tentang mengenai mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian gitu, seperti nafkah idah dan juga mut'ah. Dan pada hari ini kita akan membedah bagaimana tahapan gugat cerai di peradilan agama dan juga beserta problematikanya. Secara garis besar, tahapan-tahapan gugat cerai di peradilan agama ini memiliki alur yang ya lumayan mirip lah ya, dengan diawali dengan persiapan dokumen dan juga pendaftaran gugatan, terus dilanjutkan dengan mengecek identitas antara pihak suami dan pihak istri. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemanggilan sidang dan juga sidang mediasi ya, dan diakhiri dengan pembacaan gugatan. Enggak diakhiri sih, kayak dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawab-menjawab dari mediasi tersebut. Dan juga akan ada pembuktian dari kedua belah pihak, minimal membawa surat gitu, dan juga saksi, dan diakhiri dengan putusan. Nah, teman-teman, justru permasalahan-permasalahan yang timbul ini banyak sekali yang didasari setelah adanya putusan pasca cerai, karena banyak sekali kasus-kasus di mana ketika setelah diputuskan perceraiannya yang mewajibkan suami membayar nafkah idah dan juga mut'ah kepada mantan istri, pada realitasnya suami ini malah mangkir atau kabur gitu istilahnya teman-teman. Jadi dia tuh nggak mau ngebayarin nafkah idah dan juga mut'ahnya, sehingga nafkah tersebut tidak sampai kepada tangan istri atau mantan istri ya teman-teman, kalau di sini pasca cerai gitu. Nah, hal ini membuat pihak mantan istri atau pihak perempuan dari kasus perceraian ini itu sering kali dirugikan oleh kasus-kasus seperti ini. Nah, sebenarnya kalau dipandang dari sisi pandang hukum Islam, hal ini tuh ada di surah Al-Baqarah ayat 241 teman-teman, yang artinya, dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah secara makruf sebagai kesepakatan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dalam hukum positif di Indonesia sendiri, dalam pasal 41 huruf C NU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 149 kompilasi hukum Islam atau KHI, ini menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ini, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah idah kepada bekas istrinya. Dan juga dalam secara hukum acara, eksekusi pemenuhan nafkah idah ini diatur dalam pasal 196 HIR atau pasal 207 RBG teman-teman, yang menyatakan jika mantan suami tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama, yang mana ini adalah solusi ketika kasus-kasus seperti ini terjadi di kehidupan nyata gitu. Nah, sebenarnya gimana sih caranya untuk kita mendapatkan hak
perempuan pasca cerai gitu. Nah, sebenarnya dalam penegakan hukum sendiri, Mahkamah Agung menyatakan melalui SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 yang mengatakan hakim memberikan kewenangan kepada ex officio karena jabatannya untuk menghukum suami membayar nafkah idah dan mut'ah sepanjang istri tidak nusyus atau durhaka kepada suami, bahkan tanpa harus dimintai oleh istri sendiri dalam gugatannya. Nah, hal ini tuh menjadi langkah progresif untuk melindungi hak perempuan, teman-teman. Gitu. Nah, untuk solusinya sendiri gimana, teman-teman? Nah, menurut pandangan saya sendiri, peradilan agama ini perlu mengadopsi sistem otomatis atau pemotongan gaji secara otomatis kepada mantan suami yang berprofesi sebagai ASN atau pegawai BUMN gitu, atau karyawan swasta melalui kerjasama antar instansi. Karena istilahnya seperti kalau nggak mau bayar mending langsung dipotong aja gitu, kalau menurut saya pribadi, teman-teman. Nah, pada kesimpulannya, hukum acara kita di Indonesia ini sebenarnya sudah mengatur tahapan-tahapan ini dengan baik. Namun aspek eksekusi dalam menangani hak-hak perempuan pasca perceraian ini masih memerlukan taji yang lebih tajam agar keadilan tak berhenti di ruang sidang saja, teman-teman. Jadi harus ada pengkajian ulang untuk mengenai pembahasan eksekusi untuk istilahnya untuk memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian gitu. Sekian dari saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan, teman-teman. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.